wabarakatuh. Tajaha, balik lagi di channel aku Mbak Sindun. Teman-teman, sore ini cuacanya panas banget, tapi anginnya juga gede. Terus tadi Mbak Sindun masak soto, tapi enggak Mbak Sindun videoin karena tadi masaknya buru-buru bareng masakin nenek gitu teman-teman. Jadi sekarang nenek lagi di depan ngobrol sama temennya, jadi Mbak Sindun pengen makan soto gitu teman-teman. Ini tenggorokan Mbak Sindun belum sembuh. Terus tadi Mbak Sindun sudah minum obat, tapi nggak tahu kenapa Mbak Sindun minum obat itu nafsu makannya itu bertambah terus gitu, lapar terus gitu bawahnya, nggak tahu kenapa. Padahal udah kayak balon. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting sehat gitu ya teman-teman, karena sekarang suasananya lagi nggak bagus di mana-mana, beritanya tetap aja satu virus itu ya. Jadi lebih baik kita bermawas diri, intinya menjaga diri sendiri. Pokoknya jangan diet, pokoknya makan yang banyak biar kita sehat terus gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mari makan ini sotonya. Jadi Mbak Sindun itu masak soto ala kadarnya aja gitu. Jadi adanya ayam sama kol gitu di kulkas, jadi Mbak Sindun tinggal bikin kuah sotonya aja tuh seperti ini. Ini soto ala Mbak Sindun. Oke teman-teman, mari makan. Porsinya jumbo. Tadi Mbak Sindun keluar bawa nenek, jadi pakai topi, takut ininya hitam lagi, gosong. Ini baru sembuh teman-teman. Terus nenek ngobrol sama temennya, Mbak Sindunnya masuk rumah makan. Tadi siang itu Mbak Sindun sebenarnya udah makan sama Pak Blangsak, tapi jangan tidur lapar lagi. Jadi ayamnya itu, kalau yang ini gede-gede tadi Mbak Sindun gorengnya, tapi yang dibawa ke Pak Blangsak tadi Mbak Sindun potong kecil-kecil, karena Pak Blangsak itu susah banget suruh makan ayam, kecuali ayamnya itu garing banget gitu gorengnya. Oke teman-teman, Mbak Sindun mau lanjut makan sotonya dulu, mau habisin soto. Habis itu Mbak Sindun akan videoin gimana sih kalau di Taiwan itu minum airnya buat masak sayur itu air apa, yang diminum itu air apa, yang buat mandi itu air apa. Nanti Mbak Sindun akan videokan ya teman-teman. Jadi videonya jangan di skip, tonton sampai full ya teman-teman. Yang belum subscribe bantu subscribe. Yang sudah subscribe, Mbak Sindun mengucapkan terima kasih banyak. Tolong share yang banyak biar Mbak Sindunnya semangat bikin video ya teman-teman. Oke teman-teman, tunggu video selanjutnya. Mbak Sindun habisin sotonya dulu, habis itu nanti Mbak Sindun akan
membuat tutorial cara membeli air. Nah teman-teman, Mbak Sindun sudah kenyang alhamdulillah, dan Mbak Sindun akan membeli air. Jadi teman-teman, kalau di Taiwan itu khususnya yang ada di Kaohsiung ya, airnya itu kotor ya teman-teman. Jadi airnya itu kalau kita semakin lama itu minum air keran itu seperti kayak ada kapur gitu loh teman-teman. Jadi bisa bahaya di usus. Jadi kalau orang Taiwan itu kalau air keran itu khusus buat mandi aja gitu ya teman-teman. Jadi untuk masak, untuk minum itu kita membeli air. Jadi setiap masak sama air minum itu sudah berbeda ya teman-teman. Jadi kalau di Taiwan air keran itu, yang keran itu khusus buat mandi sama cuci baju, cuci piring gitu ya teman-teman. Bukan untuk diminum. Jadi kalau buat masak, buat minum kita beli. Dan Mbak Sindun biasanya membawa ini jerigen. Seperti itu teman-teman. Kalau di kampung namanya jerigen. Jadi satu jerigen ini harganya 10 NT. Jadi 3 jerigen 30 NT gitu ya teman-teman. Dan ikutin Mbak Sindun mau beli air, gimana cara membeli air di pinggir jalan gitu. Oke teman-teman. Nah teman-teman, sekarang Mbak Sindun sudah sampai di tempat air ini ya. Jadi airnya tuh seperti ini. Jadi ini 10 NT, 5 NT ini yang jerigen kecil teman-teman. Jadi kalau yang besar itu 10 NT, kalau yang kecil itu 5 NT gitu teman-teman. Oke, kita masukkan koin 30 NT sini. Tuh. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau di Taiwan itu mau minum itu beli ya teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk di Taipei gitu, yang di daerah Taipei itu mungkin airnya bersih, beda sama yang Kaohsiung. Yang kalau Kaohsiung itu emang airnya kotor teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman kegiatan Mbak Sindun sehari-hari. Jadi setiap hari itu yang dilakukan Mbak Sindun ya cuma seperti itu aja teman-teman. Bangun pagi nyiapin sarapan buat nenek, mijit nenek, habis itu bersih-bersih rumah, masak, sore ya kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah siang gitu Mbak Sindun istirahat, tidur. Setelah bangun tidur bawa nenek jalan-jalan olahraga, seperti itu teman-teman. Itu tanaman Mbak Sindun, cabenya udah mulai tumbuh. Jadi ini tadi Mbak Sindun baru pulang membeli air. Jadi Mbak Sindun mau curhat. Jadi di luaran sana banyak sekali yang bilang yang menghina TKW itu hina, TKW itu bla bla bla, yang buruk-buruk, negatif. Jadi untuk teman-teman semuanya yang nggak tahu kegiatan sehari-hari para TKW, TKI itu jangan gampang menilai seseorang gitu. Jadi kalau kalau nggak tahu jangan sembarangan ngomong. Kalau misalnya ada yang nggak suka sama satu TKW, jangan disamaratakan semua TKW itu sama ya teman-teman. Jadi kita itu di sini kerja halal, mencari rezeki yang halal, jangan disamakan dengan orang yang maksudnya TKW lain yang nakal ya, karena nggak semua TKW itu nakal. Jadi TKW itu nggak serendah itu, nggak sehina itu, karena kita nggak mencuri, kita benar-benar kerja merantau ke luar negeri untuk orang tua. Jadi kalau ada yang negatif, misalnya ada TKW yang negatif atau yang nakal, pokoknya intinya yang negatif lah ya, jangan disamaratakan, karena semua TKW itu nggak hina. Ada yang ada yang berprestasi, ada yang pokoknya banyak yang baik gitu. Dan jangan menilai seseorang karena memakai celana pendek, baju pendek. Jadi kalian nyinyir terus
di apa komentarin yang nggak bagus-bagus. Jangan dinilai dari fisik atau cara kita berpakaian ya teman-teman. Contohnya nggak jauh-jauh lah ya, contohnya tuh Mbak Sindun sendiri. Karena Mbak Sindun itu tipe orang yang nggak bisa kena keringat. Mbak Sindun itu alergi keringat, jadi kalau kena keringat itu badan Mbak Sindun itu gatal-gatal, merah, timbul jerawat yang gede-gede segede gini teman-teman. Jadi Mbak Sindun itu beneran nggak bisa kena keringat. Jadi kalau Mbak Sindun pakai baju panjang gitu, Mbak Sindun pasti berkeringat terus tumbuh jerawat gitu. Jadi jangan menilai kita dari penampilan kita gitu ya teman-teman. Karena apa namanya walaupun kita berpakaian pendek, tapi gimana ya ngomongnya, bukan berarti kita itu nakal gitu teman-teman. Jadi jangan menilai kami itu rendah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka dengan TKW itu disebutin aja namanya, jangan TKW. Jadi TKW, nggak semua TKW itu nakal gitu teman-teman. Itu di belakang maaf ada sampah karena Mbak Sindun capek habis beli air. Untuk teman-teman terima kasih ya yang sudah nonton videonya Mbak Sindun. Jadi kenapa Mbak Sindun itu hobi bikin video di share di YouTube, karena Mbak Sindun itu senang biar kalian melihat kesehariannya Mbak Sindun gitu. Jadi jangan menilai TKW itu buruk gitu, biar kalian bisa tahu kesehariannya Mbak Sindun, biar kalian bisa menilai bahwa nggak semua TKW itu nakal gitu. Masih banyak TKW yang berkarya, juga masih banyak TKW yang syar'i, pakai cadar, pakai jilbab, itu banyak sekali teman-teman. Jadi nggak semua TKW itu hina. Oke teman-teman, untuk kalian jaga kesehatan, jangan bepergian kalau nggak penting-penting banget, karena memang sekarang suasananya lagi buruk. Jadi jaga diri baik-baik, kalau bukan diri kita sendiri yang menjaga kesehatan kita, nggak bisa orang lain menjaga diri kita. Jadi hanya diri kita sendiri yang bisa menjaga diri kita sendiri. Gimana sih mulek? Intinya hanya kita sendirilah yang tahu gimana caranya menjaga diri kita gitu. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan presiden atau siapapun, karena ini sudah sudah takdir Allah menurunkan virus ini. Mungkin ya ada hikmahnya di balik semua ini. Semoga virus ini cepat berakhir gitu, dan kita bisa bekerja dengan tenang, terus nggak memikirkan yang di Indonesia, nggak memikirkan orang tua. Pokoknya intinya biar kita kerjanya tenang gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman, karena Mbak Sindun mau masak, jadi Mbak Sindun nggak berani videoin nenek sama kakek ya. Jadi sekian dulu video dari Mbak Sindun. Kalau Mbak Sindun ada salah kata mohon dimaafkan, karena Mbak Sindun nggak ada maksud lain ya teman-teman. Oke, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.